Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Lestari, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwul dengan NIM 254118127. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 10 Mei, saya akan melaksanakan video pembelajaran real dengan materi bentuk dan fungsi upakaryanya di kelas 7 di SMP Negeri 3 Selat. Om Santi 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 Om. Berdiri, mengajari umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum dimulai, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hadir ya? Ada. Ibu cek kehadiran dulu ya. Gede Hendra, angkat tangan. Komang Aditya, Hadir. Putu Adi Prayoga, Putu Chandra Permana, Putu Restu Arimbaul, Hadir. Putu Sumantare, Hadir. Kadek dan Wikaras, Gusti Ayu, Hadir. Selamat Bunga Lestari, Kadek Tina Dwi Lestari, Ketut Yuwanita Astari, Andayani, Putu Dina Sijarewi, Putu Indah, Putu Lan Harum Ningsih, Niwayan Jene, Wayan Novita Dewi. Sudah semua. Semangat ya. Oke, untuk materi kita hari ini adalah bentuk dan fungsi upakara. Pengertian upakara ya, tadi sudah dijelaskan di awal pengertian upakara. Upakara ini terdiri dari dua kata ya, yaitu kata upa dan kara. Ya, upa itu artinya Dekat. kara Pekerjaan. pekerjaan tangan. Ya, jadi upakara artinya segala sesuatu Yang berhubungan erat dengan tangan. segala sesuatu yang berhubungan erat dengan pekerjaan tangan. Oke, jadi di setiap upacaranya Nike sangat berkaitan erat dengan upakara ya, karena setiap upacaranya harus ada sarana upakara. Ya, kalau tidak ada upakara, upacaranya itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi upacara itu sangat penting di dalam upacara ya. Sekarang di dalam upacara itu terdapat tingkatan-tingkatan upacara. Masih ada yang ingat? Tingkatan-tingkatan upacara ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ya. Desa, kala, dan patra. Desa, kala, dan patra. Yang lain? Tingkatan-tingkatan upacara. Bukan. Ada? Ya, Gusti Ayu? Pista, madya, dan utama. Ya, ada tingkatan kaniste, madya, dan utama. Ya, jadi kaniste itu tingkatan upacara yang paling kecil atau sederhana. Yang kedua, tingkatan upacara madya, tingkatan upacara yang sedang. Yang terakhir, utama itu tingkatan upacara yang paling besar. Ya, sesuai dengan apa? Biasanya tidak sama ya, pasti sesuai dengan tadi sudah disebutkan, sesuai dengan desa, kala, dan patra. Ya, siapa bisa menjelaskan apa itu desa, apa itu kala, apa itu patra? Ya, boleh.
Desa itu tempat, kala itu waktu, dan patra itu adalah keadaan. Ya, desa itu adalah tempat, kala itu adalah waktu, dan patra itu adalah keadaan. Ya, jadi upakaryanya nika harus sesuai dengan desa kalau patra, karena tidak semua upakaryanya nika sama di setiap daerah. Ya, desa mau cara. Oke. Ika tentang upakaryanya. Ya, upakaryanya. Yang pertama ada Sebagai wujud bakti dan penghormatan. Sebagai wujud bakti dan penghormatan. Oke, jadi kita membuat upakaryanya nika sebagai wujud bakti kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, ya, sebagai rasa penghormatan kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Lalu yang kedua ada Sebagai simbol ucapan rasa terima kasih kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Lalu yang ketiga ada Menjaga keseimbangan antara skala dan skala. menjaga keseimbangan antara skala dan skala, ya, yaitu dengan cara mengaturkan banten. Lalu yang terakhir ada Mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam dan sesama manusia demi kita karena. ya, mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sesama manusia. ya, dengan sesama manusia, ya, atau trihitekarana. Ibu pimpin, ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tepuk tangan dulu. Bisa yang lanjut? Bisa. Ibu lanjut, ya. Ye, sekarang bentuk-bentuk sederhana upakaryanya, ya. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk upakaryanya sederhana. Ada apa saja? Sari, Daksina, Banten, Pejatian. Ya, kelapa, ada beras, telur bebek, lagi tingkeh, pangi, pisang, ya, tapak dara, terus ya, jejantusan atau rangkusan, ya. Lalu yang paling penting kita, ya, ada serobong, ada dukun-dukun. Ya, ini ke komponen-komponen yang ada pada daksina. Dan setiap komponen-komponen yang ada pada upakaryanya itu pasti memiliki fungsi dan arti masing-masing. Memiliki fungsi dan arti masing-masing. Nanti kita akan bahas tiga. Lalu yang ketiga ada Banten Pejatian. ada Banten Pejatian, ya. Sekarang ada yang tahu komponen yang ada pada Banten Pejatian? Pisang, lagi buah, jaje, ya. Di dalam Banten Pejatian itu ada 4 komponen yang paling penting. Yang pertama itu ada Banten Daksina, ya, upakara Daksina. Lalu yang kedua ada Kelanan Daksina. Yang ketiga ada Rayunan, ya. Terus ada apa? Peras, ya, peras pejati. Itu komponen-komponen penting yang ada pada, ya, Banten Pejatian. Itu upakara sederhana. Ada yang tahu lagi upakara sederhana lagi? Upakara yang paling sederhana yang kalian ketahui. Selain Caman, Daksina, Banten Pejati, apa lagi? Banten Saiban. Ya, Banten Saiban itu upakara paling sederhana, ya. Itu setiap hari kita lakukan. Sebagai wujud ucapan terima kasih kita, ya, sudah bisa makan setiap hari, jadi kita harus melakukan Banten Saiban, ya, setiap pagi setelah selesai memasak. Lagi selain Banten Saiban apa lagi? Ada Kuangen lagi, ya. Ada apa lagi?
Ya, Canang Muratuangi boleh nggih? Nggih, di sini ada video pembuatan daksine. Nggih. Kita simak baik-baik ya. Kedengeran ya? Kalian lihat gambarnya saja ya. Oke, di sini ada komponen-komponen daksine. Ya, ada besi tempel, tebu, pisang. Ada jejantusan. Ada telur bebek, uang kepeng ya. Ada benang. Oke, ada canang. Ya, ini kan sudah pernah kalian praktekkan ya. Ya. Oke, yang pertama nih ke ada tapak dare, oke. Ada beras. Kalau sekarang lebih simpel, berasnya dipakai plastik nih. Ya. Nih, baru ditaruh ke kelapa. Setelah itu baru komponen selanjutnya ya. Ada benang ketebusan, biasanya ditaruh di moncong kelapa. Ada buah jambe ya. Lalu ada jejantusan. Ada tingkeh pangi. Ini dukun-dukun ya. Lalu ada telur bebek, tapi telurnya harusnya dipakai lipat telur, lipat taluk. Selanjutnya ada benang. Ada uang kepeng. Ya, baru di atasnya diisi canang ya, dan bisa ditambahkan sampian daksine. Oke. Kalau di sini tidak pakai pesucian, ya. Ini cara membuat daksine yang benar ya. Bukan membuat ya, tadi kita sudah menonton cara pembuatan sarana upakara sederhana ya, yaitu daksine. Oke, sekarang kita istirahat dulu, kita ice breaking sebentar ya. Oke, masih semangat? Semangat lagi sekali, tepuk semangat. Fungsi upakara ada beberapa fungsi upakara. Yang pertama ada ide sangyang wijiwase ya, sebagai ucapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita ke hadapan ide sangyang wijiwase ya, dengan cara mengaturkan sarana upakara. Lalu yang kedua ada sebagai kebersamaan dan solidaritas, sebagai pengingat kebersamaan dan solidaritas ya, saudara-saudara kita ya, atau
Banjaran misalnya ya, membantu membuat membuat upakaryanya. Ya, kan pasti banyak nih ke. Ya, saudara-saudara kita atau Banjaran atau Dadia nih ke pasti datang ke rumah untuk mentulung namanya ya, misalnya membuat sarana upakaryanya yang akan dipakai. Ya, jadi di sana lah tumbuh rasa kebersamaan ya, rasa solidaritas kita. Oke, jadi membuat sarana upakaryanya itu menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas kita ya. Lalu selanjutnya ada Melestarikan nilai-nilai tradisi dan seni. ya, melestarikan nilai-nilai tradisi dan seni. Ye. Jadi membuat sarana upakaryanya itu merupakan cara kita melestarikan tradisi. Ya, tradisi umat Hindu. Yaitu dengan cara membuat sarana upakara, berbagai sarana upakara ya, ada banyak sarana upakara. Ye. Dan juga seni. Ya, melestarikan nilai seni. Ya, jadi dalam upakaryanya itu kan ada nilai seninya ya. Membuat sampian juga dengan berbagai ukiran ya, membuat canang gebogan karena itu yang besar. Ya, itu kan menumbuhkan rasa seni kita ya untuk membuat upakara. Yang terakhir ada Mengajarkan nilai-nilai kesucian dan kedisiplinan. mengajarkan nilai kesucian ya, kebaikan dan kedisiplinan. Ye, jadi di dalam upakaryanya itu pasti menumbuhkan rasa kesucian. Ya, jadi nanti tugas kalian yaitu menyebutkan komponen-komponen apa saja yang ada pada daksina dan menguraikan arti dan fungsi masing-masing. Ya, misalnya beras, fungsinya apa, artinya apa. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ye. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau gitu sekarang silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok ya. Bangkunya tinggal di bertiga sekian berapa? Siapa bisa ini? Nama ya. Ibu bagikan LKPD? Nah, di dalam LKPD ini ada nama kelompok. Ya, silakan isi nama kelompok kalian, nama dan nomor absen. Oke. Dan untuk nama kelompok, Ibu bagi untuk kelompoknya Chandra kelompok 1, di sana kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Isi di sini nama kelompok berapa? Sudah? Di sana kelompok 1, kelompok
Silakan kelompok 1. Yang lain silakan dengarkan baik-baik. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bentuk dan fungsi upakara. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dika Mama Citra Dewi. Saya Dikutina Damayati. Saya Dikade Adila Gajapri. Dan saya Kadek Nadi Lestari. Dan Ina akan membacakan tentang prestasinya. 1. Alas bedaunan terbuat dari janur yang bentuknya bulat dan sedikit panjang serta ada batas pinggirnya. Lambang Pertiwi misalnya dapat dilihat dengan jelas. Bedogan terbuat dari janur, berikat seukuran dengan alas vakum. Bedogan bagian tengah lambang angkasa yang tanpa tepi. Tampak atau tambak dara dibuat dari 2 potongan janur dijahit sehingga membentuk tanda tambah. Tampak lambang keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos serta melambangkan swastika artinya dalam keadaan baik. Beras merupakan makanan pokok lambang dari hasil bumi yang menjadi sumber penghidupan widiwasa sebagai manusia. Sirih atau porosan terbuat dari daun sirih, kapur, dan pinang diikat sedemikian rupa sehingga menjadi satu. Porosan adalah lambang pemujaan, simbol kekuatan. Kelapa adalah buah serbaguna, simbol pawitra atau air keabadian atau lambang alam semesta yang terdiri dari 7 lapisan sabte, loke, dan sabte patale. Karena ternyata kelapa memiliki 7 lapisan ke dalam dan 7 lapisan keluar. Telur didik dibungkus dengan ketupat telur, lambang awal kehidupan getar serta kehidupan lambang Wanda Alit yang menghuni bumi ini. Pisang, tebu, dan pojong simbol manusia yang menghuni bumi yang sebagai bagian dari alam ini. Idealnya manusia penghuni bumi hidup dengan kaya pada sujud. Buah kemiri, simbol purusa atau kejiwaan laki-laki dari segi warna putih ketulusan. Buah keluak atau pani, lambang pradana kebendaan perempuan dari segi warna merah, lambang kekuatan. Dalam pertandingan melambangkan dagu, simbol laut untuk manifestasi yang widiwasa sebagai Baruna. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Gongs. Porosan terbuat dari 3 komponen yaitu sirih, kapur, dan pinang. Sekarang coba jelaskan masing-masing komponen itu melambangkan dewa siapa saja. Porosan terbuat dari daun sirih, hijau melambangkan dewa Wisnu, kapur putih melambangkan dewa Siwa, dan pinang merah melambangkan dewa Brahma. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, saya akhiri presentasi ini. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, untuk tugasnya tadi kan sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan ya. Untuk tugas kelompoknya silakan dikumpulkan kembali dan kalian kembali ke tempat masing-masing. Kalian masing-masing ya. Oke, untuk diskusi kelompok kali ini kita membahas tentang komponen-komponen apa saja yang ada pada daksina ya, dan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 apa-apa saja yang ada pada daksina beserta fungsinya ya. Salah satunya ada beras, ada kelapa ya, kelapa yang melambangkan 7 lapisan, ada sabte loke dan sabte petale ya. Selain itu ada apa lagi? Porosan yang melambangkan dewa Trimurti ya, yang berisi sirih, kapur, dan pinang. Itu sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 1 ya. Akan menyimpulkannya ya. Untuk hari ini kita sudah membahas tentang upakaryanya ya. Apa itu upakaryanya, bentuk-bentuk sederhana upakaryanya, dan tujuan beserta fungsi upakaryanya ya. Sudah
mengerti semuanya tentang apa itu upakaryatnya? Sudah. Ya, sekarang Ibu akan bertanya lagi tentang bentuk-bentuk sederhana upakaryatnya. Chandra, coba jelaskan bentuk-bentuk sederhana upakaryatnya apa saja? Ada? Ya, ada canang sari, canang buratwangi, ada? Iya, ada daksine lagi ada? Dan Banten? Banten Pejatian. Ya, itu bentuk-bentuk sederhana upakaryatnya. Selain itu ada fungsi upakaryatnya. Siapa yang masih ingat fungsi dari upakaryatnya? Simbol ucapan Terima kasih kepada ya, simbol ucapan rasa terima kasih kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa ya, sebagai sarana bakti kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk upakaryatnya, pengertian upakaryatnya, dan tujuan beserta fungsi dari upakaryatnya. Ya, sampai di situ sudah paham tentang materi kita hari ini? Sudah. Kalau gitu Ibu akan simpulkan pertemuan kita hari ini ya. Untuk pertemuan kita hari ini kita sudah membahas tentang fungsi dari upakaryatnya ya. Fungsi dari upakaryatnya itu adalah sebagai sarana kita untuk mengucapkan rasa terima kasih kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa ya. Sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa solidaritas kita ya, rasa kebersamaan kita dengan sesama teman ya, dengan sesama teman, sesama umat beragama ya. Jadi fungsi upakaran itu memiliki banyak fungsi ya yang dapat kita pelajari. Masih semangat kan? Masih. Itu kita tepuk semangat dulu lagi sekali sebelum kita akhiri ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Kak Ibi, sebelum kita akhiri kita berdoa sebelum kita pulang ya, agar kita selamat sampai tujuan, agar kita selamat dimanapun kita berada. Untuk ketua kelas silakan berdiri. Para Santi. Om Santi 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 Om. Doa mulai. Berdoa selesai. Tepuk terima kasih. Otak ini, mulut ini, hati ini mau bilang